Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali hadir bersama kami untuk meneruskan perbincangan kita soal ngobrol-ngobrol ilmiah gitu, masih berkaitan dengan bidang kajian fikih gitu. Sebagaimana di sesi sebelumnya, kita tetap dibersamai oleh narasumber setia kita yang paling ganteng. Setidak-tidaknya paling ganteng kalau tidak jajar dengan saya. Kalau jajar dengan saya gitu. Bersama Gus Mikdam ya. Gus Mikdam Makfi LC MIR. Nah, tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan gelar beliau yang kedua itu yang didapatkan dari daerah yang jauh sana. Seberang situ. Cuma 2 jam ya. Dari Kulon Progo cuma 2 jam. Ya teman-teman semua, kalau di sesi sebelumnya kita membincangkan soal Al-Quran, hadis sebagai bagian dari landasan atau sumber konstruksi hukum Islam. Nah, saat ini kita coba untuk ngobrolin soal ini keberagaman dalam konteks ijtihad. Nah, di akhir sesi kemarin Gus Mikdam sempat menjelaskan bahwa memang tidak mungkin kita menemukan banyak hal secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu proses ijtihad dibutuhkan. Nah, tetapi kemudian pada level ijtihad ini proses dan hasilnya itu kadang-kadang berbeda. Yang kadang-kadang umat Islam itu bingung gitu. Aku harus ikut yang mana, Gus? Itu. Ya. Saya soalnya pernah tanya Gus Mikdam pada saat kuliah dulu ke dosen saya, mata kuliah tafsir Quran begitu. Saya tanya gini ke dosen saya, Prof, tafsir terhadap Al-Quran itu kan banyak ya. Setidak-tidaknya terindikasi dari kitab tafsirnya. Ada Jalalain, ada Tafsir Hamka, ada Misbah, macam-macam. Dan kadang-kadang isinya beda-beda. Terus saya itu harus ikut yang mana, Prof? Gitu. Nah, jawaban beliau sederhana. Kalau Al-Qur'annya itu mutlak satu, tapi tafsirnya itu kebenarannya bisa jadi relatif. Nah, tergantung nanti sudut pandang dan cara pandang si penafsirnya atau mufasirnya. Nah, gitu. Nah, nanti lebih jauh kita akan membincangkan soal Prof ini. Mustaqim ya? Pas itu bukan Prof Muta, ada guru besar ada. Nanti di belakang saya spill namanya. Nah, ini Gus, kalau pertanyaan yang paling mendasar, dimungkinkan nggak sih sebenarnya kalau para ulama itu melakukan proses ijtihad, terus hasilnya sama itu, dimungkinkan nggak Gus kira-kira? Wah, nah, dari menarik situ ini pertanyaannya ini. Ya, ini saya buka sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di sesi sebelumnya sudah membahas sedikit soal Quran hadis, kemudian masuk ke ijtihad. Ini sekarang spesifik ke soal ijtihad mendalam nih, menarik ini. Bisa enggak ijtihad para ulama itu jadi satu? Ya kan? Ya, hasilnya sama. Ya. Bisa sekali. Bisa sekali. Makanya kemudian setelah Al-Quran dan hadis, ya kan, sumber ketiga dalam kajian fikih dalam hukum Islam adalah ijma. Ijma ini apa? Adalah kesepakatan para ulama. Misalnya hukumnya sholat 5 waktu ini apa? Itu hasil ijtihadnya kan sama semua. Ya kan, wajib. Ya kan? Kalaupun ada yang berbeda, ada yang bilang cuma 3 waktu sholatnya, yang 2 nggak wajib. Nah, ini kan sempalan yang nggak jelas, ya kan. Sebagian besar tetap bilang oke, kan. Nah, ini kalau dianggap kalau hasil ijtihadnya itu sama, bisa saja. Dan nanti ulama berbeda pendapat. Kalau bagian-bagian yang al-ma'lum minad din bid-darurah atau hal-hal yang qat'i yang harus kayak gitu dalam agama kita, nggak multi tafsir, tidak bisa diijtihadi macam-macam, tidak. Nah, itu beberapa ulama menyatakan itu bukan ijtihad. Oh, gitu. Istimbatul ahkamnya atau penarikan ekstraksi hukum dari ayat atau hadis tadi bukan bagian dari ijtihad. Karena apa? Karena
udah begitu hasilnya nggak akan berbeda. Tapi sebagian ulama masih bilang, loh prosesnya kan ada metodenya ijtihad yang dipakai, walaupun semuanya sepakat hasilnya kayak gitu, tapi kan semuanya pakai metode juga, jadi tetap masuk kategori ijtihad. Nah itu nanti berbeda sedikit, tapi intinya sama bisa, hasilnya sama bisa, tapi ya kan sedikit sekali. Gitu. Oh yang bisa sama itu ya. Dan itu mesti pada hukumku yang sifatnya general. Kayak hukum sholatnya itu ya. Sepakat, cara sholatnya sudah beda, kan begitu kan? Ya. Kitab sucinya sama, Quran sepakat semuanya. Cara bacanya sudah beda, kan begitu. Ya kan, misalnya apalagi misalnya sholat Idul Fitri itu hukumnya puasa wajib, cara puasanya yang berbeda. Nah ini yang kemudian kalau dalam konteks-konteks yang umum itu bisa mudah sekali sama, tapi kalau sudah lebih spesifik itu sudah, dan kalau kita memaksakan semuanya sama, ya kan, itu kita menyalahi sunnah, ya kan? Oh gitu. Iya, karena Rasul aja ngasih jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan yang sama, gitu loh. Jadi seakan-akan beliau itu malah pengen memberikan teladan bagi kita bahwa tadi itu bahasanya Profnya jenengan tadi relatif kebenarannya itu. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, aina Allah? Allah di mana Rasul? Rasul nunjuk di atas. Besoknya atau lain waktu ada sahabat lain bertanya pertanyaan yang sama. Allah di mana? Beliau kan nunjuk ke atas. Beliau menunjuk dada orang yang bertanya tadi. Coba kalau kita dua hadis itu kita sandingkan, kita kan bingung. Yang benar Allah di mana ini kan gitu. Tapi tadi itu kebenarannya relatif. Untuk orang yang baru masuk Islam, masih sifatnya pola pikirnya masih simbolik, menekadahkan, ya kan, ya kita wajar, kita mau mengharap pada Allah doa ke atas. Tapi bagi orang yang sudah kayak Ustadz Mizan ini kan, sudah mutasawwif, sudah sufi, zuhudnya luar biasa, baju nggak pernah ganti, kemudian makannya sedikit. Lah ini nyari Allah nggak perlu kemana-mana, di hati terus Allah ada. Nah ini kan relatif kebenaran. Dan itu Rasul banyak sekali contohnya. Afdalul a'mal, perbuatan terbaik apa? Beliau jawab kadang as-sholatu ala waktiha, kadang al-jihad fisabilillah, kadang birrul walidain, macam-macam. Yang benar yang mana? Amal yang paling baik lah tadi itu relatif. Soalnya misalkan ada case gini Gus, misalkan ini kan kita menjelang Idul Adha ya. Betul. Nah, kita nggak tahu nih nanti kita tayang pasca Idul Adha atau mau, yang jelas ini syutingnya sebelum Idul Adha ya teman-teman. Nah, misalkan ini menjelang Idul Adha atau kemarin kita Idul Fitri Gus, itu kan beda tuh. Sama-sama satu Syawal. Sama-sama satu Syawal, tapi beda. Tapi satu Syawalnya di Masehinya berbeda. Betul. Nah kadang-kadang ada pendapat, yaitu ulama-ulama itu ketika menentukan satu Syawal atau 10 Dzulhijjah atau 1 Dzulhijjah atau 1 Ramadan itu disamakan biar umat nggak bingung. Nah, biasanya ada alasan yang semacam itu, lalu kemudian ada tuntutan gimana caranya hasil ijtihad untuk menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan ataupun 1 Dzulhijjah itu nek bisa dianggap dibuat sama hasilnya. Nah kadang-kadang kan ada yang semacam itu dengan alasan biar memudahkan umat, biar tidak terjadi konflik dan macam-macam. Kalau itu gimana? Prinsipnya saya setuju. Prinsipnya itu walaupun tidak mungkin semuanya sama, ya kan. Tapi sebisa mungkin yang disamakan. Kalau yang bisa sama, ya disamakan. Kalau yang nggak bisa sama, ya perbedaan itu dihargai gitu loh. Ini seperti makanya nanti levelnya orang berbeda-beda levelnya orang. Ya kan? Jadi ada kaidah dalam fikih itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi yang namanya ketentuan dari seorang pemimpin, seorang hakim, udah begini, udah itu semua mazhab bilang semua harus ikut aturan, harusnya seperti itu. Nah, makanya kalau almarhum abah mertua saya itu, walaupun beliau itu secara ideologis itu ikut dengan ideologi tertentu, tapi ketika bicara soal awal Ramadan, awal Syawal seperti kemarin, beliau mesti ikut pemerintah, dan tidak jarang beliau berbeda dengan komunitasnya, karena pemerintah sekali dua kali juga berbeda dengan komunitas itu. Sebutlah NU, sebutlah NU. Kan? Maka tidak selamanya pemerintah bareng sama NU. Ada beberapa kali, silahkan dicek tentang sejarah itu 1, 2, 3 kali pemerintah beda sama NU, ya kan? Dan abah saya menangis sekali kasus seperti itu dan ikut pemerintah, nggak ikut yang NU, ya kan? Karena konsepnya kayak gitu.
Loh, nih pemerintah ngomong kayak gini, ini kok masalah khilaf, ya udah ikut pemerintah, biar apa? Biar gak ada konflik tadi itu, ya kan? Tapi levelnya orang kan berbeda-beda. Kadang ada orang yang nggak bisa terima seperti itu, sehingga kalau hal-halnya yang kemudian prinsipil, itu memang kemudian nanti menjadi patokan kita masing-masing. Makanya kalau saya kedepankan dulu persamaannya, ya kita sudah biasa lah, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah biasa. Di tempat saya, kalau kita sholat tarawihnya ada yang 20, ada yang 8, ya jamaah bareng, nanti 8 selesai mundur, lanjut yang berikutnya kan. Maksudnya tinggal dilanjutin sampai 20, tinggal jamaah yang mau 20 kan nggak ada masalah. Kadang jadi problem ketika kayak di masjid tempat mertua saya itu 20 sama 8 nggak bisa gabung karena yang 8 mau 4 rakaat salam, 20 2 rakaat salam. Tapi tetap kita laksanakan pada masjid yang sama, dua gelombang. Jadi 8 dulu selesai, keluar jamaah, masukin jamaah 20 rakaat. Nah, ini kan kebersamaan yang menarik. Jadi kalau kita memaksa semua orang beragama dengan cara yang sama, ini saya khawatir nanti kita jadi orang yang homo nanti ini. Karena kalau orang normal itu ya, itu nikah aja kan cari yang beda. Cowok nikah sama cewek kan gitu, cewek nikah sama cowok. Jadi dengan adanya perbedaan itu malah saling melengkapi, ya kan, dan bisa menjadi ya kenikmatan tersendiri, ya kan, hidup bersama dalam bingkai perbedaan. Jadi itu kalau diharapkan sebisa mungkin sama, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak bisa sama ya sudah, perbedaan yang ada kita hargai dan kita bergerak bareng. Saya itu bingung, yang satu kisruh membahas sholatnya subuh itu kunut, yang satu enggak, rame rebutan dan seterusnya. Harusnya itu mereka itu nggak usah ngisruhin sholatnya kunut atau tidak. Yang mereka masalahkan bareng-bareng mikir gimana yang subuh masih tidur nggak ke masjid, enak gitu kan? Ya kan, sudahlah ya kan, terserah mau enggak, kita mikir yang sama saja, gimana yang subuh itu nggak ke masjid, daripada kita bingung cuma 10 orang jamaahnya itu aja masih rebutan kunut sama enggak, kan ribet ini kan. Atau jadi, sekarang juga ada di daerah tertentu yang sudah nggak ribet, terus karena sama-sama sudah nggak sholat subuh, sama ketiduran lagi. Ini kan orang repot nih, kemudian prosesnya seperti itu, ya kan. Jadi bisa mungkin bareng. Termasuk kalau milih madhab. Ya kan. Nah ini juga itu. Ya, masuk kalau misalnya saya pilih madhab yang mana kalau beda-beda. Kalau bisa bareng alhamdulillah. Kalau nggak bareng saya pilih mana, karena begitu kan pertanyaannya ke Prof tadi kan. Kalau bisa bareng alhamdulillah, kalau nggak bareng saya milih yang mana nih. Gitu. Nah kalau sebenarnya kalau madhabnya sudah mutabar, sudah diakui, itu monggo bebas mana saja. Tapi kalau saya pribadi nih ya, kita hemat saya sih ikut yang apa mayoritas kita ikut. Ya kan, di sekitar kita ini ikut, ya kan. Jadi kalau sekitarnya kita madhabnya Syafi'i, ikut Syafi'i, sekitarnya Hambali. Kenapa? Ya pertama biar gampang belajarnya. Misalnya saya jadi orang yang madhabnya jarang di Indonesia, itu misalnya apa ya? Saya madhab Syiah masih lumayan banyak ya. Misalnya Pak Ahmadiyah lah, itu misalnya madhab yang aneh misalnya. Saya pakai madhabnya sebuah madhab yang jarang ada di Indonesia. Atau karena tempat saya mayoritas Syafi'i, saya ambil madhab Hambali misalnya. Itu saya nanti belajarnya aja bingung. Ya kan? Saya mau belajar madhab Hambali ke siapa? Mau sekitar saya guru-guru saya semua Syafi'i semua. Yang paham Hambali siapa? Itu kan pertama. Belajarnya gampang kalau kita ikut yang mayoritas. Terus yang kedua, tidak bikin konflik tadi itu. Kalau kita yang lainnya pada sholat tarawih atau sholat tarawih 20 sarapan sendiri kan aneh. Atau sekarang semuanya lebaran saya masih besok, atau saya malah duluin, ini kan jadi aneh. Mesti jadi berita itu. Walaupun cuma sedikit, kalau yang kadang kan ada itu toreko-toreko apa yang duluin itu kan mesti jadi berita. Padahal cuma berapa orang itu kan. Nah itu kan bikin konflik, bikin keresahan. Jadi itu sama kayak kasus ini. Siapa namanya? Ada seorang ulama, seorang qadhi, Abu Ya'la itu Hambali beliau didatangin sama seseorang dari tempat lain, daerah lain datang ke sana. Pak Yai, saya pengen belajar madhab Hambali. Kamu dari mana? Dari sini. Loh, bukannya tempat kamu itu penduduknya Syafi'i? Iya, tapi saya kagum dengan Pak Kiai. Nah, saya pengen belajar madhab fikihnya jenengan Hambali. Oh, jangan. Kalau kamu tinggal di sini, ya kan, ikut madhab yang seperti saya ikuti Hambali nggak apa-apa. Tapi kamu tinggal di sana orang Syafi'i semua. Nanti kamu pulang mengamalkan madhab yang saya ajarkan, bingung masyarakat kamu, dan akan jadi konflik. Sudahlah kamu ikut sama madhab sekitar kamu saja. Itu seperti itu, ya kan. Imam Malik yang punya madhab Maliki itu ketika Khalifah Al-Mansur waktu itu minta kepada beliau untuk sudah kamu buat kitab patokan
kirim ke semua provinsi, semua daerah yang nggak mau ikut cara kamu beragama, cara mazhab kamu beragama, penggal saja. Kata beliau, oh jangan begitu Pak. Kata beliau, sebagai khalifah Anda punya kuasa, tapi jangan seperti itu. Para sahabat itu dulu setelah Rasul meninggal pada pergi kemana-mana mengajarkan agama di mana-mana dengan pola ijtihad mereka masing-masing. Pendapat masing-masing kemudian sudah mengakar menjadi ajaran di masing-masing tempat itu dengan konteksnya masing-masing. Kok sekarang kita paksa pakai mazhab kita, wah itu nggak pas itu. Sampai beliau aja seperti itu. Berarti salah satu cara bagi awam orang awam untuk memilih satu di antara sekian yang banyak itu dengan mengikuti yang mayoritas ya Gus. Kalau saya sih hebatnya seperti gitu itu. Ya? Itu cara yang paling sederhana ya toh? Iya, cara yang paling sederhana seperti itu. Ya kan, makanya ketika saya nggak di sini misalnya, ketika dulu saya di Mesir, ya ikutnya pola Mesir. Ya kan, pola ketika saya di Malaysia, ya ikutnya di Malaysia itu habis sholat nggak ada salaman. Salamannya habis dzikir. Jadi habis sholat dzikir, habis dzikir bareng-bareng baru salaman baru pada pulang gitu loh. Nah itu sampainya kayak gitu ya kan. Jadi memang ya tadi itu praktik beragamanya berbeda-beda. Yang paling enak ikut daerahnya masing-masing selama itu tidak prinsipil ya, masih furu'iyah, masih masalah cabang ijtihadi. Kalau kemudian prinsipil ya monggo nanti bagaimana tapi kalau diminta untuk memilih madhab walaupun secara prinsipil ya paling pas karena semua madhab sebenarnya kan benar ya kan. Kita milih ya hemat saya sih pilih yang mayoritas, tapi kalau jenengan atau teman-teman sudah punya ideologi tertentu, ya kan, pada mazhab tertentu, ya kan, terus kemudian itu bukan mayoritas tapi sudah terlanjur mengakar, nggih monggo, ya kan, karena sebenarnya semua mazhab yang sudah muktabar, sudah diakui itu ya insya Allah benar. Oke. Ya, gitu. Ini mundur sedikit Gus. Selain tadi di sesi awal kemarin kan kita mengenal Gus Mikdam ini kuliahnya di bidang tafsir, ngajarnya juga tentang tafsir nih. Tetapi di sisi lain profil beliau juga menjadi salah satu yang ngurusi dan yang ngopeni ini aktivitas Bahsul Masail. Aktivitas Bahsul Masail yang seringkali juga memperbincangkan soal hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita agak mundur ke belakang sedikit sebelum respon yang tadi itu. Sebenarnya yang menjadikan proses berijtihad atau yang menjadikan para mujtahid itu berbeda pendapat atau hasil ijtihadnya kemudian berbeda, itu faktor apa saja Gus? Ya, siapa tahu bisa kita samakan gitu ya. Ya kan ini menarik ini kan. Alasannya beda apa gitu para ulama itu kan, faktornya apa? Ini kalau kita mau sok-sokan orang akademis nih ya, sok-sokan bicara ilmiah akademis ya kan. Yaitu latar belakangnya itu pertama ya, yang membedakan, yang bikin berbeda itu pertama misalnya latar belakang ulamanya, ulama Jawa sama ulama Arab kan beda. Kulturnya, latar belakang profilnya, kulturnya dulu. Latar belakang ini macam-macam. Satu kultur. Yang kedua latar belakang keilmuan. Orang yang ahli bahasa Arab sama orang yang tidak terlalu ahli bahasa Arab kan beda nanti. Orang yang ahli fikih atau orang ahli fikih, tapi selain ahli fikih dia juga tahu beberapa pengetahuan lain, ya kan, misalnya soal tauhid, teologi, ilmu kalam, ada yang tahu soal bahasa Arab lebih banyak, ada yang tahu soal ilmu balaghah atau ilmu itu hasilnya kan mempengaruhi sekali, ya kan, itu latar belakang ulamanya lah, baik itu kultur, keluarga, saudara, masyarakat, sampai ke kompetensi keilmuan mereka yang berbeda-beda itu akan berbeda. Kedua sumber, ya kan. Sumbernya juga berbeda-beda, ya kan. Ketika kemudian ada ulama seperti misalnya Imam Syafi'i itu mengakui hadis ahad, ya kan, bisa dipakai buat dalil. Tapi kan Imam Malik tidak mengakui hadis ahad. Jadi kita mesti hasil ijtihadnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i ada hadis ahad bisa dipakai, yang itu kok nggak bisa, ini dalilnya nggak bisa berdalil. Jadi bukan seperti itu hukumnya, kan seperti itu. Sumbernya saja sudah berbeda, ya kan. Ini yang kemudian membedakan. Nah, kemudian yang bisa, ini kita ngomong ilmiah ya. Kalau mau ngomong ilmiah itu alasannya seperti kompetensi keilmuan, kemampuan, kemudian sumber-sumbernya, standarnya berbeda-beda, ya kan. Ini yang kemudian membedakan. Tapi kalau mau jujur, ya, kalau saya kayaknya yang membedakan ya kan, itu lebih kepada kalau ulama ulama loh ya, ulama yang keren-keren itu 4 imam itu iya, tapi pengikutnya ini loh. Nah pengikutnya ini terkadang sering-seringnya
yang membedakan pilihan mazhab kita itu lebih kepada ideologi. Gitu. Jadi kadang itu susah sekarang itu orang mencari dalil, ya kan? Itu atau bukan mencari dalil. Sekarang susah orang itu mempelajari Al-Qur'an sebagai dalil dari sebuah hukum. Itu tidak. Orang sekarang mempelajari Al-Qur'an untuk mencari dalil dari hukum yang sudah ada. Gitu loh. Pembenaran gitu. Nah, ya, jadi bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Kan repot ini. At-ta'assub al-madhabi ini. Jadi ada fanatisme madhab. Jadi orang kalau sudah biasa tahlilan, itu mau ketemu dalil kayak apa yang mengharamkan tahlilan bisa ditepis semuanya. Kalaupun nggak bisa ditepis, tetap nggak didengerin, kan gitu. Kan? Sebaliknya orang yang nggak pernah tahlilan, mau denger hadis kayak atau pendapat dalil kayak soal tahlilan, nggak bakal sepakat. Kalaupun toh nggak bisa jawab, tetap nggak bakal tahlilan, kan begitu. Nah ini yang kemudian pada akhirnya itu kembali kepada tadi itu kalau kita mau jujur ya. Jadi ulamanya sudah keren-keren, bener-bener secara ilmiah berjuang. Ini kayak penelitian tuh loh mas. Penelitian itu cuma cari duit doang kan. Bahasanya penelitian itu harus bebas nilai atau apa ya bahasanya itu ya, netral dan seterusnya. Ya kan? Faktanya tuh orang bikin penelitian terus belum nulis sudah punya pendapat itu mas. Mau meneliti soal pengaruh COVID terhadap perceraian, mesti sudah mikir perceraian nambah ketika COVID, mesti begitu mas. Tinggal ya, dicari pembenarannya. Tinggal dicari pembenarannya, kan itu masalahnya kan. Ya kan. Kecuali kemudian ketemu seorang akademisi yang baik, ketika ketemu benar-benar fakta yang tidak seperti hipotesis saya, dia akan mengikuti fakta yang ada. Tapi kadang yang tidak baik, faktanya yang disuruh ikut hipotesisnya, kan begitu. Ini masalah ini. Lah ini kalau mau jujur kayak gitu. Jadi kalau perbedaannya tadi itu ulama punya latar belakang yang berbeda, ilmunya berbeda-beda, ya kan. Terus sumbernya berbeda-beda, standarnya berbeda-beda, ya kan. Terus cuman pengikutnya tadi itu kebanyakan bukan melihat itunya, akhirnya kemudian melihat dari ta'assub atau fanatisme mazhabnya, ideologinya. Itu yang berbahaya. Terakhir nih Gus, biar kemudian ini tidak terkesan kita kemudian menjadi bagian dari tadi orang-orang yang memiliki fanatisme ideologi yang berlebihan terhadap ideologi tertentu begitu. Bagaimana idealnya sikap seorang muslim itu menghadapi keragaman gitu ya. Biar kemudian tidak saling buding, tidak saling menyalahkan begitu. Nah, itu seperti apa Gus? Sebenarnya itu fanatik dalam arti yang positif itu baik sebenarnya. Kalau menurut saya sih, ya kan, artinya ya berarti kita kan setia, ya kan, setia kan, nggak melirik yang lain, kan bagus itu dalam arti yang positif. Tapi ketika kesetiaan kita menjatuhkan yang lain ini kan bahaya. Ya kan. Ya kalau istrinya cantik ya cantik lah, kan nggak perlu jelek-jelekin istri orang, kan gitu loh. Ya kan, ya sudah loh. Kayak saya ini kan walaupun istri saya cantik, kan saya nggak pernah jelek-jelekin istrinya orang gitu loh. Cuman batin kok saya kan alhamdulillah istri saya lebih cantik kan begitu loh. Jadi jenengan banyak bersyukur ya. Banyak bersyukurnya saya. Istri saya banyak istighfar, banyak sabarnya istri saya. Semoga bercanda Bu. Jadi konsep holier than thou itu kalau bahasanya Ali Asghar Engineer itu yang kita benar tapi jangan merasa kita lebih benar dari yang lain, kan begitu masalahnya. Jadi sebenarnya itu dalam praktek para ulama itu mencontohkan sekali hal-hal yang harusnya kita lakukan ketika kita berbeda satu sama lain. Berbeda nggak apa-apa, setia dengan perbedaan nggak apa-apa, ya kan. Tapi menghadapi perbedaan tadi itu yang menjadi masalah. Ya kan, kita kadang tidak bisa, harusnya nggak terjadi di Indonesia. Karena kita punya latar belakang sebagai orang yang berbineka tunggal ika. Jangankan cuma beda ideologi gitu loh, pokoknya beda nenek moyang aja kita bisa bersatu, ya kan. Jadi basisnya kalau menurut saya sih dalam keragaman yang ada ini, ya kan, adalah yang sudah muktabar, ya kan, yang sudah diakui kebenarannya, walaupun berbeda dengan kita ya sudah, biarkan berbeda, biarkan dia ikut cara dia, kita ikut cara kita. Jadi konsep kebenaran harus kulil haqqa walau kana muron, kebenaran harus disampaikan walaupun itu menyakitkan. Konsep dakwah, ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Karena bagi saya itu mungkar karena nggak sesuai dengan agama saya. Nah ini konsep-konsep seperti ini yang harus dihilangkan dalam pola kehidupan kita. Atau konsepnya harus
ditempatkan pada Iya, konteks betul. yang tepat gitu ya. Ditempatkan pada konteks yang tepat maksud saya. Bukan. Iya. Artinya tidak kemudian kita nggak sepakat dengan, ya itu jelas. Maksud saya kita sering sekali menganggap hal-hal itu kemudian menjadi patokan bagi kita untuk hidup bersosial. Iya, Ini kan yang menjadi masalah. Padahal sampelnya itu kan jelas. Nabi Muhammad juga menghargai perbedaan. Iya. Nabi Muhammad menghargai perbedaan, ya kan. Ketika beliau sendiri loh nyuruh sahabatnya buat batalin puasa ketika perjalanan waktu itu kan. Sahabat ada yang tidak batalin puasa. Sama beliau didiemin aja. Iya. Ya, artinya itu kan takrirnya beliau, pengakuan beliau pada kebenaran hal itu. Iya. Jadi nggak ada masalah. Jangan kemudian yang satu sholat satu ya yang nggak sholat ya nggak, yang satu sholatnya kurut satunya nggak kurut, udah jadi masalah kan repot ini kan. Ini yang kemudian keragaman itu monggo, ya kan. Uang itu malah saya tidak suka kalau kita kemudian terpaksa diseragamkan, terpaksa sehingga kemudian kita nggak ikhlas ibadahnya ini. Karena saya biasa tarawih 20 misalnya, dipaksa tarawih 11, terus baliknya biasa tarawih 11 dipaksa harus 20. Tergantung presidennya siapa nanti. Lah ini repot ini nanti juga, ya kan? Nanti repot, ya kan? Karena ibadahnya jadi nggak ikhlas, kan bahaya nanti ini kan. Padahal orang mau sholat aja udah alhamdulillah, kok masih dipaksa-paksa yang macam-macam. Jadi tetap yang nggak bisa disatukan, ya kita hormati keragaman yang ada, biar berjalan secara sosial kita. Karena dalam Islam itu lebih susah ngurusi hablum minan nas daripada hablum minallah. Nah, urusan sama pengiran itu tinggal istighfar rampung, gampangnya gitulah. Ya kan, urusan kita sama Allah lah itulah. Tapi kalau urusan sama manusia, nggak dapat ridhonya orang yang kita sakiti, nggak dapat kita ridhonya Allah. Ini yang kemudian harapan saya di akhir sesi ini kita bisa menjadi insan yang beragama Islam, berislam dengan cara kita masing-masing. Syukur-syukur bisa sama. Kalau nggak bisa sama ya kita hidup dalam romantisme perbedaan ya kan. Berbeda tapi romantis. Nggih, matur nuwun Mas. Romantisme perbedaan itu kata kunci terakhir dari Gus Mikdam untuk menutup sesi ini. Gitu ya teman-teman semua. Jadi pasti di kanan kiri kita banyak disuguhi oleh perbedaan ya. Ya perbedaan pendapat sudah pasti banyak, apalagi perbedaan pendapatan. Itu juga harus banyak. Dihargai juga. Iya, harus dihargai. Itu kalau nggak saling menghargai juga bisa jadi konflik tuh perbedaan pendapatan itu. Pencuri, orang yang sering mengambil pendapatan orang, itu saya pikir orang yang malah paling baik di antara yang lain. Oh gitu? Iya, karena begini, orang pekerjaan yang paling baik. Sekarang kalau jadi dokter ya, doanya itu biar orang-orang pada sakit, kan makin laris. Kalau ada tukang bengkel misalnya, doanya orang-orang pada rusak mobilnya, biar pada ke bengkel kan. Kalau malingnya doanya bagus, semoga orang makin kaya, kan gitu kan. Biar kemudian hartanya bisa saya ambil, kan begitu. Jadi doanya paling bagus malah maling kan sebenarnya itu. Ya, berarti kita harus banyak berterima kasih kepada para maling-maling gitu, yang telah mendoakan kita. Baik gitu ya teman-teman semua. Terima kasih kita sampaikan kepada Gus Mikdam atas uraian materinya yang cukup wow gitu dan banyak memberikan pengetahuan baru ataupun menguatkan pengetahuan bagi teman-teman yang barangkali sudah sering mengkaji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.